Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang pengembangan koleksi, maka untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pustaka atau koleksi itu. Nah, pengolahan bahan pustaka ini kalau di perpustakaan itu masuk ke wilayah tugas atau bagian dari layanan teknis. Jadi layanan teknis itu melaksanakan tugas dari seleksi, kemudian pengadaan bahan pustaka, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan bahan pustaka, di mana bahan pustaka itu agar siap digunakan oleh pemustaka. Kita mulai dengan pengolahan bahan monograf. Apa yang disebut dengan bahan monograf tersebut? Monograf adalah semua bentuk publikasi yang terbit mandiri, berisi bidang tertentu, terbit tidak terikat waktu, dan bukan merupakan terbitan kelanjutan. Jadi berbeda dengan terbitan berkala ya. Sebagai contoh, bahan koleksi yang dikategorikan sebagai monograf ini adalah buku teks, buku rujukan, laporan penelitian, buku ajar, dan lain sebagainya. Langkah dari pengolahan monograf itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian tanda berupa cap atau stempel milik, kemudian stempel bundar dan stempel segi empat. Kemudian langkah yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi dapat menggunakan DDC, yakni Dewey Decimal Classification untuk koleksi umum, sedangkan untuk koleksi Islam dan Muhammadiyah dapat menggunakan sistem klasifikasi Islam. Dilanjutkan dengan inventarisasi baik dengan manual ataupun komputer. Langkah selanjutnya adalah pengkatalogan. Kemudian dilanjutkan dengan pelabelan etiket buku, kartu buku, lembar tanggal kembali, kantong buku, dan barcode untuk yang sudah terautomasi. Kemudian langkah yang keenam adalah penjajaran dirak ketika koleksi tersebut sudah selesai diolah. Pemberian tanda berupa cap atau stempel ini seperti dicontohkan di sini ada stempel kepemilikan, kemudian stempel inventaris dan stempel bundar. Stempel untuk inventaris yang paling atas ini, segi empat ini, dibubuhkan di halaman judul penuh atau full title page dan diusahakan jangan sampai mengena tulisan. Kemudian yang stempel kedua ini, stempel milik perpustakaan, ini dapat dibubuhkan pada sisi-sisi buku kecuali punggung buku ya, karena punggung buku tidak bisa dibubuhkan stempel. Kemudian stempel bundar ini dibubuhkan pada halaman pertama dan halaman terakhir. Kemudian untuk halaman tengah ini bisa mengambil halaman-halaman tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing perpustakaan, tetapi harus konsisten. Misalnya halaman 1, halaman 15, kemudian halaman 50, halaman 100, halaman 200, dan kelipatannya misalnya saja seperti itu. Tapi ini bebas ya, sesuai dengan perpustakaan masing-masing asal konsisten. Kemudian klasifikasi. Langkah klasifikasi ini adalah mengelompokkan bahan pustaka tersebut sesuai dengan subjek. Nah, untuk klasifikasi ini nanti akan kita bahas tersendiri ya, karena memang ada beberapa hal yang memerlukan atau panduan-panduan khusus. Misalnya DDC itu apa, kemudian yang DDC menggunakan sistem klasifikasi Islam itu contohnya seperti apa, bagaimana menggunakannya. Kita lanjut ke yang ketiga, yakni inventarisasi. Inventarisasi dapat dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi. Nah, secara manual di samping ini sudah disebutkan atau disampaikan
kolom-kolom yang mesti diisi di dalam kita menginventaris koleksi bahan pustaka tersebut. Nomor urut biasa ya, nomor urut ini urut datangnya koleksi tersebut. Kemudian nomor inventaris ini bisa kita sesuai dengan yang kita tentukan dari masing-masing perpustakaan, misalnya saja 001 garis miring perpus garis miring A garis miring 2008, misalnya seperti itu. Kita inventarisnya tanggal 2008. Nah, pada kolom tanggal diisi tanggal pencatatan buku itu dan bukan tanggal penerimaan. Jadi tanggal ini adalah tanggal pencatatan buku, kemudian judul, pengarang. Nah, asal ini bisa pembelian, hadiah maupun lain-lain. Jadi ini bisa dicentang atau diberikan angka 1 misalnya ini pembelian yang pertama, misalnya seperti itu. Kemudian ini hadiah yang pertama. Jadi nanti ketika kita akan menginventaris, akan membuat laporan asal buku pembelian ada berapa, hadiah ada berapa, nanti kalau kita sudah berikan nomor itu kita hanya akan melihat dari urutan terakhir itu sudah keberapa, berarti itu adalah jumlah dari pembelian yang kita lakukan atau hadiah yang kita terima, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kolom impresum ini berisi nama kota terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Apabila suatu buku tidak diketahui nama kotanya, maka ditulis S.L di antara dua kurung kecil rangkap. Apabila tidak diketahui nama penerbitnya, maka ditulis S.N di antara dua kurung kecil rangkap. Apabila tidak diketahui dengan pasti akan tahun terbitnya, maka cukup ditulis S.A. di antara dua kurung kecil rangkap. Seperti itu ya untuk kolom impresum. Kemudian untuk bahasa dipilih saja tadi seperti cara pemilihan pada kolom asal. Kemudian harga dan nomor kelas. Nomor kelas ini diisi tadi ketika kita sudah tahap kedua mengklasifikasi kita lakukan, nanti tinggal kita tuliskan nomor kelasnya berapa. Nah, nanti nomor kelas itu seperti apa nanti akan kita bahas tersendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah pelabelan. Jadi semua buku yang telah dibuatkan katalog atau daftar secara manual atau elektronik, lalu diberi kelengkapan buku yang sering disebut proses pelabelan atau pasca pengolahan. Kelengkapan buku ini meliputi etiket buku, kartu buku, tanggal kembali, dan kantong buku sebagai contohnya sebagai berikut ya. Ini yang adalah etiket buku. Jadi etiket buku ini yang ditempel di punggung buku. Jadi ini dari bawah ada ukurannya 3 cm dari bawah ya. Jadi seperti ini. Nah, tadi yang kalau misalnya tadi disebutkan 2X0.14 ini tadi nomor kelas ya. Ini nomor kelasnya. Nah, etiket buku ini kita cantumkan 2X0.14 ini adalah nomor klasifikasinya, kemudian sub ini adalah 3 huruf terakhir nama pengarang, B ini adalah huruf awal judul, dan C1 ini adalah kita punya buku kita berapa kopi kita punya. Nah, ini kopi yang satu, yang pertama gitu. Kopi ya, bukan cetakan. Kemudian yang kedua kartu buku. Nah, kartu buku ini adalah identitas buku ada di situ. Kemudian ada di sini ada kalau misalnya dipinjam itu nanti akan ditulis nomor anggota, tanggal pinjamnya kapan. Nah, di sini akan ada riwayat peminjamannya. Kemudian lembar tanggal kembali. Lembar tanggal kembali ini adalah untuk mengingatkan pemustaka tersebut kapan harus dikembalikan. Nah, kemudian di sini ada kantong buku. Dari kantong buku itu contohnya ada 2, bisa segitiga sederhana seperti ini ataupun dibuatkan kantong seperti kotak seperti di sampingnya. Tadi
Ada lembar tanggal kembali. Nah, lembar tanggal kembali itu kita tempelkan pada halaman terakhir buku. Kemudian di sampingnya ada kantong buku, kantong kartu buku, kantong buku namanya ya. Nah, kita selipkan kartu buku tersebut. Kelengkapan lainnya adalah barcode. Nah, ini barcode-nya, barcode buku ya. Barcode buku nanti bisa, kalau misalnya kita sudah terautomasi, kita bisa mendapatkan kartu barcode tersebut. Nah, barcode tersebut kita tempelkan di dalam buku agar nanti ketika proses peminjaman buku kita tinggal klik untuk barcode tersebut. Ini sebagai contoh yang punya Universitas Muhammadiyah Magelang, ini sudah menyatu antara tadi etiket buku dengan barcode-nya. Jadi ketika kita mencetak satu ini, kita sudah mencetak dua, barcode maupun etiket buku yang kita sebut dengan label buku, kita tempelkan di punggung buku. Kita lanjutkan pada tahap yang berikutnya, yakni penjajaran buku di rak. Jadi ketika semuanya sudah selesai, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Namun sebelum buku tersebut dijajarkan di rak, alangkah baiknya atau sebaiknya buku-buku baru tersebut di display pada rak display buku baru. Jadi ini contohnya yang punya ITB seperti ini ya. Buku-buku baru itu kita jajarkan untuk mengenalkan kepada pemustaka bahwa kita memiliki buku-buku baru tersebut. Ya, tidak, kalau misalnya kita beli satu eksemplarnya 5 ya nanti kita yang kita pajang satu-satu saja, kemudian yang lainnya kita display di rak, kita jajarkan di rak. Nah, proses penjajaran di rak ini karena tadi saya sebutkan bahwa proses pengolahan merupakan tugas dari layanan teknis, sedangkan penjajaran di rak kemudian pemanfaatan buku tersebut bagi pemustaka adalah masuk ke bagian layanan sirkulasi, atau kalau di sekolah biasanya bagian layanan pembaca. Nah, jadi tadi yang pertama kita serahkan kepada layanan sirkulasi atau layanan baca untuk diinformasikan kepada pemustaka dan kemudian dijajarkan di rak agar buku tersebut dapat dipinjam. Dan penjajarannya ini sesuai dengan call number. Jadi tadi ya, kalau tadi ada yang namanya etiket buku, itu kan ada nomornya, ada hurufnya, itu kita sebut dengan call number. Nah, kita urutkan sesuai dengan call number tersebut. Misalnya sebagai contoh ini di samping ini ada SR, ini adalah kode sirkulasi. Jadi kalau di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang itu kodenya SR, SR itu bisa dipinjam, artinya sirkulasi, bisa dipinjamkan. Nanti ada koleksi RF, ada FI, ada CU. Nah, itu nanti ada sendiri-sendiri sesuai dengan masing-masing perpustakaan ya. Ini 310 ini adalah nomor klasifikasi untuk statistik. Kemudian SAL ini adalah nama 3 huruf terakhir dari nama terakhir pengarang. Ini pengarangnya Samsubar Saleh, maka diambil adalah SAL. Kemudian karena judulnya berawal dari statistik, berawal dengan huruf S, maka diambil S. Nah, statistik jadi call numbernya 310 SAL S. Nah, ini kita jajarkan urut sesuai dengan urutan nomor kelas dan huruf pengarang, huruf judul, dan nanti kita perhatikan itu sesuai dengan call number. Kita lanjut ke pengolahan terbitan berkala. Terbitan berkala ini dapat berupa surat kabar maupun majalah, jurnal, buletin. Itu termasuk pada terbitan berkala. Terbitan berkala merupakan publikasi yang terbit menyajikan hal-hal yang up to date, menarik, dan ditujukan pada masyarakat umum atau terbatas. Jadi ada misalnya majalah itu hanya untuk kalangan tertentu atau subjek tertentu bisa saja, tapi juga ada juga yang memang untuk umum. Kita mulai saja dengan surat kabar.
Surat kabar di dalam pengelolaannya, yang pertama diberi stempel kepemilikan pada surat kabar tersebut, bisa pada pojok kanan atas misalnya seperti itu, kemudian dicatat pada kartu kendali. Cukup sederhana pencatatan pada kartu kendali ini. Ini kita isi identitas dari surat kabar tersebut, misalnya kedaulatan rakyat, kemudian alamat redaksi, nah seperti itu. Nah kemudian untuk mengevaluasi atau mengkontrol surat kabar tersebut selalu datang atau tidak, nah itu kita buatkan kartu kendali. Kartu kendali seperti ini ya, contohnya di bawah ini. Jadi nanti pada Januari tanggal 1 misalnya datang, kita centang, kalau enggak ya enggak kita coret misalnya seperti itu. Ini sangat sederhana sekali. Kemudian setelah kita lakukan itu, maka ini kita display di rak surat kabar seperti ini ya. Nah kalau misalnya sudah untuk koleksi-koleksi yang 1 minggu pertama misalnya, karena ini satu judul misalnya 1 minggu pertama kita jajarkan ya. Kalau misalnya kemudian bagaimana dengan koleksi-koleksi surat kabar yang sudah beberapa waktu yang lalu begitu ya. Kalau misalnya kita mempunyai penyimpanan, kita simpan dulu, tapi kalau tidak, segeralah ini dibuat clipping pada hal-hal yang kita minati atau mungkin berguna bagi siswa kita. Nah kita clipping, nah nanti yang kita jadikan koleksi adalah clipping tersebut sebagai koleksi khusus di sekolah kita. Kemudian untuk majalah, jurnal, buletin. Nah, kalau majalah, jurnal, dan buletin ini ada beberapa langkah yang mesti dilakukan. Yang pertama diberi stempel, kemudian dicatat pada kartu register. Nah, di kartu registernya seperti ini ya. Jadi ada, kalau misalnya kalau majalah, jurnal, buletin ini kan terbitnya tidak tiap hari, jadi nanti bisa kita centang pada bulan terbitnya, minggu terbitnya atau bulan terbitnya. Kemudian dibuatkan kartu katalog. Sebenarnya kartu katalog pada majalah ini tidak terlalu berbeda dengan koleksi buku yang lainnya. Informasinya tetap sama ya. Jadi hanya di sini ketika ada ISBN di buku teks itu, kalau di majalah ISSN, serial number ya, kalau bukan book number tapi serial number. Nah kemudian katalog tersebut kita simpan. Kalau misalnya kita tidak menggunakan komputer maka katalog tersebut kita simpan kepada di rak katalog. Nah seperti ini diurut ya, urut hurufnya. Kalau misalnya untuk majalah itu misalnya sebulan terbit 4 kali. Nah itu kita tidak perlu membuat perterbitan katalog, tidak perlu ya, kita hanya 1 kali saja membuatnya, terus nanti kita beri keterangan bahwa itu kita mempunyai yang volume berapa saja. Nah kita jajarkan katalog tersebut di rak katalog seperti ini. Jadi nanti ketika kita mencarinya, kita punya apa enggak, berapa eksemplar yang kita punya, nanti bisa kita lihat melalui kartu katalog tersebut. Kemudian setelah selesai maka dipajang, dijilid, diklasir, dan dibuatkan indeks. Nah dipajang seperti ini misalnya ya, untuk terbitan baru kita pajang seperti ini. Kemudian nah tadi ada dijilid ya, dijilid itu nanti kalau misalnya itu sudah 1 tahun atau setengah tahun sesuai dengan terbitnya yang sudah bisa kita jilid, maka itu dijilid, majalah-majalah tersebut kita jilid, kemudian baru kita klasifikasi dan kita perlakukan seperti buku tadi. Kita diberi label seperti ini. Jadi contohnya seperti ini ya, misalnya untuk nomor klasifikasinya 2X7.4, SM itu adalah nama majalahnya Suara Muhammadiyah, volume itu volume atau tahun ke 93 misalnya seperti itu. Nomor majalahnya dari nomor 1 sampai dengan 6,
dari bulan Januari sampai Maret tahun 2008. Nah, itu nanti kita perlakukan seperti buku teks seperti tadi ya. Jadi kita perlakukan seperti buku pengolahannya. Dan dalam penjajaran ini untuk yang baru-baru saja, dan kalau untuk lebih enak ini dikelompokkan sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi nanti kalau kita mencari itu akan lebih mudah gitu ya. Kemudian yang setelah ada penyimpanan dan penjilitan, kemudian ada pembuatan indeks. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, indeks sangat mudah dibuat dengan program tertentu. Jadi, ketika itu sudah kita lakukan pengolahan majalah seperti tadi, untuk mempermudah artikel itu dapat ditemukan, maka dibuatlah indeks artikel. Nah, indeks artikel ini dapat berisi nama penulis artikel, nama dan judul artikel, judul majalah, nomor volume, bulan, tahun, dan halaman yang memuat artikel tersebut. Untuk pembuatan indeks mungkin nanti bisa disampaikan pada materi yang lain ya, karena pembuatan indeks nanti akan kami sampaikan contoh-contohnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke bahan non-buku. Bahan non-buku ini seperti apa saja? Ada film, slide, kaset, CD, dan lain-lain. Bahan pustaka yang terdiri dari bahan non-buku atau non-book materials pada prinsipnya harus diolah seperti pengolahan bahan buku, yakni diberi tanda, pencatatan, pengkatalogan, pengklasifikasian, dan seterusnya sama ya. Nah, hanya untuk katalognya itu seperti pada contoh seperti ini. Jadi ada nomor klasifikasinya, tetap kita nomor klasifikasikan berdasarkan subjek, kemudian jenis filmnya kita tulis, nama penanggung jawab isi, sponsor, agen, distributor itu tetap kita tulis, edisi tahun, hak cipta, dan lain-lain. Kemudian ada kolasi. Nah, kolasi ini adalah misalnya bisa kita isi jumlah kaset, piringan hitam, dan sebagainya. Kemudian ada jejakan. Jejakan ini adalah yang 1, 2 ini. Jejakan itu adalah sebagai cara lain atau kata kunci lain kita bisa menemukan koleksi tersebut. Kemudian catatan-catatan lain yang perlu disampaikan di katalog tersebut, karena pada dasarnya katalog adalah wakil ringkas dari dokumen. Jadi yang mewakili dokumen itu sebagai alat temu kembali informasi. Gitu ya. Materi kali ini tentang pengolahan buku kita cukupkan sekian. Nanti berkaitan dengan katalog, klasifikasi akan saya sampaikan pada materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.